Hai semuanya. Sebelum kita belajar mengenai bilangan berpangkat, terlebih dahulu di sini Bu Yuli akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang mungkin nanti akan muncul ketika kita belajar tentang bilangan berpangkat. Langsung saja ya. Yang pertama adalah istilah perpangkatan. Jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Di sini yang perlu kalian tekankan adalah perkalian berulang dan bilangannya itu sama. Begitu ya. Kedua, ini basis. Jadi yang disebut dengan basis adalah bilangan pokok dari suatu perpangkatan. Jadi bilangan pokoknya ini nanti disebut dengan basis. Yang ketiga adalah pangkat atau eksponen. Jadi yang disebut pangkat atau eksponen adalah banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang. Di sini kata kuncinya adalah banyaknya. Oke, agar lebih mudah kita langsung saja ya ke contohnya. Sebelum ke contoh, Bu Yuli akan menjelaskan dulu mengenai bentuk umum perpangkatan. Jadi nanti kalau kalian sudah tahu bentuk umumnya, kalian akan bisa memberikan contoh-contoh bentuk perpangkatan yang lain. Oke, di sini contohnya, kok contohnya sih bentuk umumnya ya, maaf deh. Oke, bentuk umumnya itu A pangkat N. Jadi artinya itu sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A. Di sini masih Bu Yuli dikasih titik-titik, itu dikalikan A dikalikan A yang tak terhingga, kemudian dikalikan A sebanyak N kali. Jadi nanti tergantung di sini N-nya itu nilainya berapa. Kalau di sini N-nya 5, berarti A-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Kalau di sini N-nya 2, berarti A-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Dengan catatan N itu harus bilangan bulat positif. Oke, nah tadi kan Bu Yuli sudah menjelaskan tentang basis dan pangkat atau eksponen. Jadi di sini pada contoh ini yang disebut basis itu yang A. Jadi ini A basis. Kemudian yang disebut pangkat atau eksponen itu yang N. Berarti N-nya ini eksponen atau pangkat. Yang di bawah ini sebagai basis atau tadi apa? Bilangan pokok. Yang di pangkat atas ini namanya pangkat atau eksponen. Udah kan? Oke, kita langsung ke contoh ya. Jadi contoh yang pertama di sini 4 dipangkatkan 5. Itu sama dengan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 banyak 5 kali. Oke, ini namanya perpangkatan 4. Nah, 4 ini disebut apa? Yep, betul sekali. Basis atau bilangan pokok. Sedangkan 5 ini disebut pangkat atau eksponen. Untuk contoh yang kedua, di sini Bu Yuli membuat negatif 2 dipangkatkan 4. Berarti negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 sebanyak 4 kali. Nah, ini disebut dengan perpangkatan negatif 2. Negatif 2 di sini disebut basis atau bilangan pokok, sedangkan 4 di atas ini disebut pangkat atau eksponen. Oke, lanjut. Di sini sekarang Bu Yuli akan menjelaskan bagaimana menghitung hasil dari perpangkatan. Oke, yang pertama itu ada 5 dipangkatkan 3 sama dengan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 sebanyak 3 kali. Hasilnya 125. Yang kedua, ini negatif 5 pangkat 3. Ini negatif 5-nya tidak dikurung ya, berarti di sini negatifnya Bu Yuli taruh di sini, kemudian kurung buka 5 dikalikan 5 dikalikan 5. Berarti hasilnya sama dengan negatif 125. Jadi kan ini negatifnya kemudian 5 dikalikan 5 dikalikan 5 itu kan 125. Itu ya. Kemudian selanjutnya di sini
ada negatif 3 dipangkatkan 3. Berarti ini negatif 3-nya Bu Yuli kurung. Berarti yang dipangkatkan sebanyak 3 kali itu negatif 3. Jadi negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 hasilnya negatif 27. Ini negatif dikalikan negatif hasilnya positif, dikalikan negatif hasilnya negatif. Nah, ini selanjutnya negatif 3 dipangkatkan 4. Berarti negatif 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya 81. Nah, di sini dibedakan ya, ketika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya itu negatif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap berarti hasilnya bilangan positif, karena di sini negatif dikalikan negatif kan positif, dikalikan negatif kan negatif, kemudian dikalikan negatif lagi kan hasilnya positif. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya 1/4 dipangkatkan 3 berarti 1/4 dikalikan 1/4 dikalikan 1/4 sebanyak 3 kali, hasilnya sama dengan 1/64. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh selanjutnya Bu Yuli punya negatif 1/2 dipangkatkan 2. Ini dalam kurung, berarti yang dipangkatkan 2 itu negatif 1/2. Jadi sama dengan negatif 1/2 dikalikan negatif 1/2 sama dengan 1/4. Selanjutnya di sini negatif 1/2 dipangkatkan 2. Ini negatifnya di luar kurung ya. Artinya yang dipangkatkan 2 itu hanya 1/2. Bedakan dengan yang ini ya. Kalau yang atas itu kan yang di dalam kurung negatif 1/2, tapi yang bawah itu cuma 1/2. Beda mengerjakannya. Di sini negatifnya belum ditulis dulu, kemudian kurung buka 1/2 dikalikan 1/2 sama dengan negatif 1/4. Untuk contoh selanjutnya, di sini Bu Yuli memberikan contoh untuk pecahan desimal. Oke, 0,3 pangkat 2 berarti sama dengan 0,3 dikalikan 0,3 sama dengan 0,09. Kemudian selanjutnya di sini Bu Yuli kasih contoh negatif lagi ya. Negatif 0,4 dipangkatkan 3. Ya, lagi-lagi ini negatif 0,4-nya di dalam kurung, berarti negatif 0,4 dikalikan negatif 0,4 dikalikan negatif 0,4 sama dengan negatif 0,064. Selanjutnya di sini Bu Yuli memberikan contoh juga yang negatifnya Bu Yuli taruh di luar kurung, berarti negatif 0,4 dipangkatkan 3 sama dengan negatif kurung buka 0,4 dikalikan 0,4 dikalikan 0,4 kurung tutup, hasilnya negatif 0,064. Diperhatikan juga ya, ini untuk bilangan desimal sama untuk pecahan biasanya ini caranya sama tadi seperti di perpangkatan bilangan bulat. Diperhatikan letak negatifnya di mana. Kalau untuk bilangan positifnya sudah paham ya. Oke, di sini sekarang Bu Yuli akan memberikan contoh perpangkatan untuk variabel. Oke, jadi ini bukan bilangan bulat, bukan desimal, bukan pecahan gitu ya, tapi ini variabel, perpangkatan dari variabel. Misalnya ya, di sini A pangkat 3 berarti sama dengan A dikalikan A dikalikan A sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya sama A pangkat 3. Ini kalau misalnya ada negatif A pangkat 3, negatifnya ini tidak Bu Yuli kurung ya, berarti di luar. Berarti ini negatif kurung buka A dikalikan A dikalikan A kurung tutup sama dengan negatif A pangkat 3. Nah, kalau di sini ada A pangkat 2, B pangkat 3 berarti sama dengan A dikalikan A, karena di sini pangkatnya 2 berarti A-nya 2 kali. Kemudian B pangkat 3 berarti B-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya. B kali B kali B berarti sama dengan sama ya. A pangkat 2, B pangkat 3.
Nah, di sini selanjutnya Bu Yuli ngasih contoh 1/A pangkat 2. Berarti 1/A dikalikan 1/A sama dengan 1/A kuadrat. Contoh selanjutnya di sini Bu Yuli buat negatif A dipangkatkan 4 dengan tanda negatif di dalam kurung. Berarti tadi artinya negatif A dikalikan negatif A dikalikan negatif A dikalikan negatif A sebanyak 4 kali. Nah, ini kan negatif dikalikan negatif positif, dikalikan negatif negatif, dikalikan negatif hasilnya positif. Jadi hasilnya A dipangkatkan 4. Jadi di sini negatif A dipangkatkan 4 itu sama dengan A pangkat 4. Oke, demikian penjelasan dari Bu Yuli. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and subscribe biar tidak ketinggalan video dari Bu Yuli selanjutnya. Oke, semangat belajar semuanya.